talking, recording, Chen to Sri. Waiting for the participant. Welcome, Mbak Amalia Irmaning Tias. Ten to 1 minute. Sudah 2 ya buntutnya, Mbak Amalia. Di mic-nya itu di unmute dulu. Tak unmute kan ya. Bentar, kok unmute-nya di unmute sendiri bisa. Kayaknya belanja apa itu? Apa, Stan? Belanja apaan? Kirain tadi di grup katanya ada kelas. Iya ini, menunggu yang lain. Belum pada masuk ya? Ya nanti masuk, yang penting pembicaranya. Kemarin sih sudah yang sesi utama itu. Nah ini sesi tambahan. Oh, nah itu. Pas saya bisa buka, Tat. Biar Alhamdulillah. Gimana posisi? Alhamdulillah baik. Di mana sekarang posisi? Saya di Samarinda, Ustadz. Jauhnya. Saya pernah ke sono sih di Masjid Raya, Masjid Agung itu yang besar itu gedungnya ya. Oh iya, Islamic Center. Jadi saya itu 4 hari itu. Lagi di toko ini. Beli yang banyak itu. Kenapa? Itu toko sendiri? Bukan. Lagi beliin sepeda buat anak, Tat. Oh iya, sekarang baru rame ya. Ya, iya. Belum ada temennya, kita ngobrol aja. Sehat-sehat semua ya, keluarga?
Alhamdulillah. Ustadz gimana, Tat? Ya berdekat doa restu, orang baik sih. Assalamualaikum. Libur atau masuk, Ustadz? Masih libur diperpanjang. Iya, karena Tahun ajaran baru masuk. Mestinya itu 28 Juni ini. Tapi kayaknya diundur awal Agustus. Oh, naam. Ya, semoga nanti nggak ada perubahan kondisi, berubah lagi, mundur lagi gitu ya. Allahu a'lam. Oh, dinasnya di Banjarmasin ya. Bukan, Ustaz, Samarinda, Ustaz. Iya, Samarinda dinasnya di sana. Penempatannya di sono gitu ya. Iya. Dari Manokwari. Saya tuh punya kenalan itu humasnya Islamic Center, duh Pak siapa ya? Itu iya, kan? Pak Le-nya ini Sumayah. Oh, begitu. Nanti kapan saya kasih nomornya atau coba minta sama Sumayah. Oh, ya bisa ketemu. Saya sama itu ketemu. Kalau ke Samarinda, hubungi saya Ustaz. Nanti kita ngobrol-ngobrol di Islamic Center. Tapi belum pernah ke sana lagi. Main ke sini lagi, Tat. Insya Allah. Nah, besok 21 Juni itu gerhana kelihatan loh dari situ. 21 Juni kenapa, Ustaz? Dari Samarinda kelihatan itu gerhana matahari totalnya, matahari sebagian. Iya, kalau di Samarinda katanya kalau kata orang Depak nggak pernah bisa lihat hilal, Ustaz. Tapi Allah bukan hilal, gerhana matahari. Gerhana matahari, oh siap. Karena dari Solo nggak kelihatan. Gitu. Yang bisa melihat itu peluangnya adalah di Indonesia bagian utara itu, termasuk Samarinda. Nah, tanggal 21 Juni. Hanya memang 21. Itu paling berapa ya, 10% mungkin dari Samarinda, itu nggak kelihatan kalau mata. Harus pakai kacamata yang atau itu mungkin apa namanya itu film negatif itu bisa. Oh. Punya kan kacamata mataharinya dulu? Pernah punya, Tat, nggak tahu di mana. Iya. Bentar ini Darmawan mau masuk. Lupa saya. Asik ngobrol malah enggak. Ya, ahlan Jakarta. Ini pembicaraannya rontek kok biasane tak langsung mulai kok malan. Nah, kalau mau saya kirimi kacamata, kalau perlu banyak sekalian teman-teman yang pengen nanti bisa ditawari gitu. Oh ya, siap. Kayaknya dulu pernah deh saya ngorder beli kacamata itu. Uang itu misalnya nggak habis bisa disimpan, yang penting jangan rusak, jangan hilang gitu aja. Tapi punya kapan? Sekarang udah nggak tahu di mana yang punya. Iya, ini pada masuk. Oke, saya kok lupa nggak saya auto. Happy, Rafi'i di Jogja ya Rafi'i. Mesti ngejak salaman nih loh Rafi'i-nya, salaman saya. Tapi minta maaf ya, ini saya hari ini nggak bisa lama karena Zoom-nya Zoom free, nggak bisa lebih dari 40-an menit. Kapan-kapan kita lagi yang agak lama. Ini karena orde partai tambahan dan ini Mas Sani belum nongol pembicaraan. Ya sudah, ngobrol-ngobrol saja. Ya Mas PI. Nah, ini Yojo kok kaosan ini, ya itu ini Solo kaosan ini. Oh hari Ahad ya, betul, hari libur. Lupa saya. Mana yang lain belum pada masuk nih, tak ada waktu nih. Mbak Tia selama itu beli sepedanya? Iya, Tan, kerakit soalnya, Tan. Oh gitu. Untuk siapa? Jadi nunggu. Untuk anak yang paling kecil. Yang kecil, yang putra tadi ya? Yang putri? Enggak ada. Tinggal satu itu yang paling kecil. Jadinya mau nggak mau harus.
Tunggu. Sampai jadi ya. Amandaru masuk. Yuk, justru Sani ra nongol piye Sani. Salam. Ke narasumber teko. Langsung bicara wae kowe. Welcome di Sani. Siap? Bopo? Dokter. Join. Welcome Bu Dokter. Yang mau bicara di unmute sendiri. Nanti kalau sudah saatnya pembicara ya di unmute sendiri. Di mute sendiri, ini bebas ini, monggo. Belum mulai ya. Nah, saya tadi ngobrol sama itu OJK. Ya tadi OJK ya. Oh, baru mau. Siap, mantap Nanda. Guys ya, saya ngomong waktu ini mepet nih. 20 menit atau 15 menit. Siap ya? Silahkan. Bopo. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mohonkan Ihsan Sani untuk menyampaikan teknis memotret fajar dan syafaq. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar teman? Baik. Hoir. Gambar saya keluar, Pak. Ketok wis to apik-apik. Ketok apik. Kita akan itu ya mau bahas tentang bagaimana mencari tentang temanya kan Fajar Shodiq untuk mengetahui kapan itu ya. Terus sebenarnya ada alatnya. Kalau zaman dulu kan pakai mata telanjang aja. Untuk mengetahui kapan subuh itu. Jadi subuhan perpindahan dari malam ke siang. Dari kalau malam kan langit itu benar-benar gelap, tidak ada cahaya. Ketika masuk siang itu kan di langit. Orang dulu tinggal arah kepala aja ke arah timur gitu. Itu kalau ada cahaya ya situ. Yes. Nah, untuk zaman sekarang, berhubung sudah maju, manusia mengembangkan alat, instrumen sebagai pengganti mata. Jadi kita nggak perlu repot-repot keluar pagi sebelum subuh untuk menengok langit timur, cukup pakai alat aja. Alatnya sebenarnya itu sederhana, cuma rumit. Menggunakan SQM, Sky Quality Meter. Fungsinya untuk mengukur kecerahan, sebenarnya namanya itu mengukur kualitas langit, kualitas udara langit itu. Apakah udaranya itu tebal atau enggak. Kalau benar-benar udaranya itu bersih, itu langit bakalan gelap,
dan cahaya dari kota itu langsung nggak bakal balik lagi gitu loh Pak, nggak bakal mantul gitu loh. Kalau ada awan kan kita jadi bisa lihat awannya bisa berwarna merah. Kita bisa buktikan di kota di Solo aja kalau malam langitnya kadang berwarna. Kalau benar-benar pas agak mendung gitu. Apalagi di daerah Surabaya atau Jakarta mungkin lebih parah lagi. Itu kalau disorot pakai alat tadi, SGM tadi, itu nilainya malah agak rendah. Nah, SGM itu aktif 22 kalau nggak salah, sampai positif 16 kalau nggak salah ya. Kenapa kok gitu? Itu mungkin sudah apa ya namanya? Sudah kesepakatan. Langit ini itu. Nah, alat kalau lain negatif itu berarti alat lainnya itu sebenarnya Pak, isinya kan sensor cahaya diarahkan ke sudut mau kalau skema ke atas ya, ke zenit. Nah, bisa pakai kamera. Kalau kamera kan ada sensor cahayanya. Kita arahkan ke zenit, tuh. Nanti kalau diukur aja, tapi ukurnya itu harus ada formulanya. Kalau untuk kamera kan kita nggak ada formulanya berapa M-nya itu loh. Min 22 atau min 18 atau min 16 atau plus berapa kan nggak ada keterangannya. Kalau SGM itu udah langsung keluar satuannya berapa gitu. Satuannya min 18 misalnya di Bromo kemarin kan sampai min 22 atau 23 itu gelap banget. Mantap ya itu, gelap. Mantap banget. Dan kalau untuk kamera itu tadi harus ada formulasinya. Nah, itu saya baca-baca belum ada yang sampai nemu formulasi. Mungkin pihaknya Unihedron ya yang membatasi rumusnya itu. Itu kalau tahu formulanya enak itu, pakai kamera HP pun kita bisa tahu oh langit ini sekarang ini ukurannya berapa cerahnya itu M-nya min 6 kayak atau min 5 kayak tuh. Nah, untuk ke mana arah timur untuk mencari fajar sedik ya tinggal diarahkan ke arah timur aja, dipanteng gitu mulai malam, benar-benar malam sampai ketemu apa namanya fajar sodiknya. Kalau pakai kamera kan bisa Pak. Jadi interval kayak bikin kayak Star Trail ya. Jadi dipanjat terus. Ya langitnya masanya berkabut atau berapa itu? SGM itu kena matahari rusak enggak ya? Tidak Pak. Enggak rusak. Sensornya? Enggak rusak. Aman insya Allah. Ya nggak boleh lama-lama. Itu kan hasilnya langsung up to date. Apa tuh namanya? Real time. Real time. Langsung real time. Jadi cukup 1 detik gitu langsung keluar datanya, nggak perlu lama-lama. Aman. Dan SGM kan ada beberapa jenis ternyata. Ada yang untuk astronomi sama yang non astronomi. Kalau untuk astronomi itu malah yang disarankan yang model tidak lensanya itu bukan lensa fokus mengerucut tapi malah yang lebar. Yang kayak punya di offset itu Pak, itu kan SGM aja enggak? Yang kecil itu? Ada lensanya Pak, dia lensanya ya itu 84 derajat kalau nggak salah. Nah kalau yang bisa yang handheld ya Pak, yang nggak ada kabelnya.
Nah, kalau yang satunya, kan punya 2, Pak, kalau nggak salah. Yang bisa masuk ke laptop, itu malah panjang, LUDL itu. Ya, itu taruh 20 derajat itu lensanya. Jadi medan pandangnya sempit. Iya. Itu bisa lebih fokus lagi. Misalnya kita mau nyari apa itu namanya fajar terbit, ya kita arahkan ke timur, dipakai busur itu harusnya pakai anu sih, tripod mounting teleskop itu. Kira-kira ke arah timur tuh arahnya mana, terus di Cakrawala, arahkan ke Cakrawala. Dan yang di skop kan cuma 20 derajat. Makanya dulu pas di mana ya? Bukan, di Sarangan. Kan pas bawa teleskop itu, kan saya nyoba SGM-nya di IPIS malah. Jadi biar lebih runcing lagi. Bisa, Pak, itu untuk memperuncing skopnya, untuk memperuncing medan pandangnya. Yang semula 20 derajat bisa jadi berapa, 1 atau setengah derajat. Fokusnya pengaruh nggak itu? Enggak. Dia untuk mengetahui kecerdasan aja. Kualitas cahaya. Kualitas nggak fokus? Atmosfernya. Itu khususnya saya kurang tahu fokusnya Unihedron itu, punya Unihedron itu. Kalau nggak salah dibikin fokusnya sebatas di atmosfer aja loh. Ya, mungkin ngaruh, Pak. Ya, enggak apa-apa. Ayo 2 menit lagi, habis itu nanti biar tanya jawab. Anehnya lagi itu, bukan anehnya, hebatnya lagi itu ketika saya nyari produk serupa, Pak. Itu ternyata yang bikin hanya Unihedron loh. Lainnya Unihedron tuh nggak ada. Atau SGM itu mungkin kayak punya kayak produk apa ya? Kayak USB atau apa itu, tadi hanya satu pabrik yang produknya Unihedron itu nggak ada yang bikin. Lah iya. Nanti ya mulai Unihedron tok. Kita mau bikin pun harus tahu rumusnya berapa mm-nya itu. Yes. Nah, untuk memodifikasinya, Pak, ternyata mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, kurang tahu saya. Bandung apa Jakarta ya. Itu bikin tripod, ya kayak teleskop Goto gitu, mounting. Itu tapi dikasih SGM dan dikontrol dari rumah gitu, jadi bisa remote. Nah, kalau punya bos kan stagnan ya, ngarah ke atas saja sama kalau setahu saya ke atas saja, ke zenit. Nah, kalau punya UP itu bisa dikontrol, mau misalnya ada kita mau ngamati langit di timur laut, ya tinggal diarahkan aja ke koordinat timur laut itu berapa. Asimut. Oh, ternyata timur laut itu kotor banget, kan kotanya di sana banyak, ternyata di bawahnya itu banyak apa itu namanya, pabrik-pabrik kan, banyak asap, otomatis langitnya jadi kotor. Kalau kotor kan nilai SGM-nya itu ketika disorot tinggi. Begitu. Oke, langsung sekarang diskusi ya. Yang mau tanya-tanya silahkan langsung di unmute terus tanya. Waktunya tinggal 10 menit. Go. Mahal nggak? Silahkan, siapa tuh? Enggak langsung. Harganya mahal nggak itu, SGM-nya? Ya, ini Pak R yang pernah beli ini. Tapi harganya, Pak? Kalau yang LUDL kita 7 juta saya. Tadi Google ini jutaan, 5 juta, 6 juta ya?
Pak Mutoha udah jualan SKM kok. Pak Mutoha itu kemarin nawari saya harganya bisa lebih murah dari di internet itu, tapi syaratnya yang beli adalah anak kakasa. Ya, lumayan berapa ribu. Jogja dia tuh Pak Mutoha. Garansi ini nggak tahu ya paling setahun 2 tahun. Hanya nanti tampilannya itu enggak foto langit kayak belakang saya itu bukan Bu Dokter. Tampilannya itu dia adalah grafik data. Nah, data aja. Data di dalam format Excel itu ada tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik, lalu apalagi baru nanti keterangan langitnya itu berapa data. Ya, sedikit nambahin, Tat. Ya. Kalau Unihedron itu kan pabriknya di sini, di Kanada. Wah iya, yang duwe. Lali aku. Harga aslinya sekitar $180. Ya, 1,8 juta. Kalau murah. Ya, Mbak Antum borong bawa ke sini. Nanti cukainya. Nek gue siji nggak apa-apa katanya. Satu aja nggak apa-apa, satu saat satu gitu. Kalian antum foto dengan background Unihedronnya kan keren ini. Pernah ada yang kesono gitu. Kecuali Kasa ya toh. Iya. Jenenge NW yang ngono kuwi lho nih. Gitu Bu Dokter ya, ternyata harganya ya sekitar 1 sampai 2 juta, sama ke Indonesia udah sampai 7 juta. Iya. Gitu, Sat. Bisa online juga kalau mau. Jadi ada websitenya kan Unihedron. Betul, ya. Nah, nanti ya harganya sebenarnya kan harga tergantung tipenya kalau nggak salah ya. Jadi kalau yang Unihedron LU berapa, LUDL berapa, yang biasa berapa. Gitu. Itu selain Fajar Shodiq bisa lihat apa lagi aja? Dari Selain untuk mengukur Fajar Shodiq ya hujan. Itu untuk kualitas langit loh, kualitas udara langit loh. Kalau langitnya itu atmosfernya itu kotor, berarti kan banyak cahaya yang tertangkap di situ. Bu Dokter. Unihedronnya kayak ini loh. Nah, ini kabelnya. Grafiknya itu? Dari angkanya. Di Unihedron itu ada angkanya. Betul. Ada 7 segmen sejumlah 4 biji kalau nggak salah. Kayak kalkulator itu. Jadi ketika disorot gitu udah langsung keluar. Kayak meteran digital kecerahan langit. Itu yang jos sensor cahayanya itu sama algoritma di dalamnya biar jadi iya, mantap men ya. Nah, itu. Nah, ini tak tunjukin Bu Dokter. Jadi kira-kira apa namanya itu seperti ini. Oh, kelihatan toh? Kelihatan kan? Kecil ya? Kelihatan. Ini kameranya kayak apa namanya? Kameranya itu tuh. Ini itu. Kecil. Ini saya pegang. Ini bagian belakangnya ini ya, colokan ke USB. Nah, USB-nya itu beneran bisa masuk saku ya? Betul, masuk ke dari USB kabel ke laptop. Nah, nanti baru dia dipasangkan aja di atap rumah itu, misalnya menghadap ke atas atau menghadap ke arah timur kalau Fajar, kalau Safak dah. Nah, ini datanya bentuknya itu Excel. Saya punya enggak ya? Saya lupa, tak taruh mana tuh data SKM ini. Nanti kalau ada saya sharekan. Ini ada waktu berapa? Ya 5 menit, silahkan diskusi lagi, monggo. Saya lanjut ya, Pak. Lah, ya. Ternyata di luar sana itu ada Pak, perkumpulan mengukur kualitas langit. Alamatnya di globe.gov kalau nggak salah. Oh, maksudnya luar negeri toh? Gimana, Pak? Di luar negeri toh? Iya, kita pun juga bisa ikut di kayak astronomi without border gitu. Oh, sekolah gitu malah. Mungkin untuk salah satu cara untuk melarisi Unihedron loh.
Saya tadi fungsinya kalau udah tahu kualitas langit Ya, cerah apa enggak gitu, Bu Dokter. apa aja? Oh, Saya tak share screen. Ini saya ada foto Nah, jadi seperti ini tampilannya nanti, Bu Dokter. Tuh. Ya. Tuh. Jadi data SQM-nya itu. Nah, dari kiri kan paling gelap ya. Jadi yang angka rendah itu berarti terang ya nih ya. Kalau angkanya tinggi itu gelap. Jadi langitnya ini, ya. ini mau potretnya Shafaq ini. Jadi habis maghrib. Jadi langitnya semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Nah, kalau udah datar ini waktu Isya ini. Isya. Oh iya, bisa 18. Nah, gitu. Itu yang versi di layarnya ketika apa tadi itu unihidronnya tadi dipasangkan. Nanti kalau data apa namanya itu Excel-nya itu di bawahnya itu kan ada data itu ya bisa di copy. Nah, ini kopiannya data itu. Kayak gitu. Kayak gitu. Kalau kayak gini tuh lihat juga enggak? Nah, gitu. Jadi langit cerah itu kalau di atas 18 angkanya ini apa namanya? Satuannya magnitudo per apa itu? Arsek kuadrat. Per square. Nah, gitu. Square in arsek. Itu istilahnya dalam apa itu? Dunia perlangitan ya. Nah, gitu. Itu kira-kira Bu Dokter. Stop share. Stop. Ya. Kalau kayak gini berarti nggak termasuk ru'yat? Ya ru'yat atau mengamati. Kan pakai alat mengamatinya. Ya. Oh, ru'yat juga. Oh, jadi ketika data SQM itu berapa tadi yang cerah itu? Angkanya besar ya. 18, 20, apalagi 21 itu berarti langitnya kayak Tawangmangu. Tapi kalau Solo ini paling ya 17, 16. Serandaan kayaknya juga sekitar 20 mungkin. Siapa tahu. Tapi kalau sudah masuk kotanya ya 18, 17 gitu. Akurasinya sama nggak? Kayak akurasinya maksudnya? ngelihat Fajar Shodiknya. Oh iya, kalau dia akurat. Jadi yang besok Jumat siang mau dipresentasikan Pak Tono dan timnya dari UHAMKA itu, ikut aja nggak apa-apa. Kalau sempat Jumat siang. Itu beliau basisnya itu SQM yang paling banyak datanya. Foto-foto langit beberapa sih. Dan beliau nanti pasti akan mantap mengklaim 13,5 derajat gitu. Karena memang data-data beliau hasilnya beliau kan memang periset, beliau ahli apa namanya di bidang teknik sehingga ya ilmu pastinya lebih kuat. Ini kalau diterapkan itu 13,5 mau ke 20 itu berarti kan 6,5 derajat, 6 kali 20 kali 4 24 kan. Jadi kalau sebelumnya Profesor Tono ya mundurnya hampir 25 menit itu. Ya itu namanya saya ijtihad usaha. Nah, kita kan belum ya, kita masih 18 itu paling rendah. Ada yang bisa 19-20 untuk kondisi tertentu dan secara umum mengikuti pemerintah dulu aja. Tapi kalau mau nafsi-nafsi ya monggo. Saya pribadi itu ya 18 nafsi-nafsi. Tapi kalau sudah ikut pemerintah 20. Insya Allah nggak apa-apa, nggak berdosa kok ikut pemerintah itu. Kalau misalnya ada dosa ya jadi ditanggung oleh para ahli timpalakiyah. Ya, saya masuk dalamnya. Gitu ya Om Sani. Nah, ini waktu juga yang membatasi. Terima kasih sudah sharing teknik memotret Fajar Shodik Abun Shafaq Ahmar dengan alat-alat yang mungkin bisa dipakai. Secara umum kan kamera ya, Om Sani ya. Tapi ini dikenalkan alat yang jarang yaitu apa namanya itu SQM. Saya ini ada yang masih masuk 3 orang masa akhirnya ditinggal ya. Saya lupa ya nggak saya otomatis ini. Dan nggak bengak-bengok di grup Pak ya. Saya tinggal nunggu Rizal nih.
Garuda nih. Soko Garuda kan dari pesawat Garuda iso memotret ya. Jadi nama kota baru namanya. Monggo Mbak Ulfariani diganti, Mas Rizal diganti, Aziz Fajar iki isih jenak pola diganti. Nanti screenshot termasuk Pak Amin monggo Surabaya. Kemarin saya tuliskan Surabaya, salah diganti piyambak atau saya gantiin Surabaya. Monggo penutup kesimpulannya Om Sani. Kesimpulannya ya salah satu alat untuk mencari fajar shodiq batas antara malam dan siang itu ya pakai SQM itu produk Unihedron. Kalau untuk alami ya kita pakai mata telanjang aja. Nah, saya malah dengar yang kemarin dulu pernah dibahas loh Pak. Ayam berkokok ketika ada cahaya itu loh. Nah itu malah belum nemu penelitiannya siapa itu. Itu bisa dibahas lain kali. Itu saya yang buat apa namanya woro-woro gitu ya. Ini sudah di love it sama Zoom berarti waktunya mentek. Ya, tampilin semuanya screenshot. Yes. Ambilin semuanya screenshot. Banyuwangi sudah. Mas Rizal Jakarta ini udah diganti rapopo. Minta maaf tadi saya keaslikan enggak Amin metu meneh. Lagi. Lumayan nih ada 15 orang ya. Pak Amin masuk. Oke, monggo. Yes, 3. Mbak Devi. Oh, kelihatan enggak wajahnya? Yal Ahdi. Yuk, C-nya mundurin, kita screenshot. Darmawan gimana mata melindak tuh? Aura. Oh, tinggal lungo kali ya. 3, 2. Oke. Silahkan di-unmute sendiri, ngobrol sendiri, ngasih tutup oleh Zoom. Terima kasih, Ustaz. Iya, sama-sama. Mohon maaf, ini yang namanya aja webinar tambahan ya sedelok wae. Besok webinar sesi berikutnya kita perbanyak lagi waktunya. Terima kasih Om Sani sudah meluangkan waktu. Ini paling jauh ya soal Kanada, pabrik Unihedron ternyata di sana. Termasuk itu programmernya Starinnya kan juga Kanada ya. Iya, Starin Kanada. Starin terbaru juga ada tuh. Harganya berapa? Antum kalau bisa kunjung itu ke rumahnya programmernya atau markasnya Imaginova, PR ya, Imaginova, Moonsighting, Unihedron. Luar biasa. Biar ya untuk ngisi itulah halaman S3 dosen di Kanada itu diisi itu nggak apa-apa. Ya nanti mudah-mudahan lah bisa berkunjung. Monggo di-unmute semuanya juga boleh di-unmute semuanya untuk bicara. Ini nggak saya close yang dibatasi paling ya 5 atau 10 menit lagi nggak sampai. Tadi saya masuk jam 10 kurang 5 berarti 35. 1-2 menit lagi nih. Bapak Ustadz AR. Assalamualaikum, Mbak Rufaidah. Alah, ini jam istirahat ya. Enggak, ini tidurnya jam 12-an. Di Kanada sekarang ini antum kalau melihat matahari terbenam itu di arah mana? Barat, utara? Utara. Utara toh? Kira-kira azimut berapa? Azimutnya berapa ya? Ya misalnya utara mentok tapi ke barat dikit. Utara agak barat sedikit, betul. Iya. Utara agak azimutnya 300-an ya mendekati utara. 300-an, betul. Terus nanti terbitnya di utara agak timur. Ya, di utara agak ke timur, iya, benar. Antara barat terbit sama terbenam itu selisihnya berapa derajatan itu? Terbit dan terbenam? Kalau azimut terbit sama azimut terbenam itu berapa derajat? Azimut terbit, wah saya harus ngecek di ini, Sarinnya tadi bisa saya cek kan. Cuman kalau betul-betul lihat ya, jadi memang ketika syafaq sama fajar itu penyebabnya satu matahari itu dalam 2 kejadian gitu ya? Iya. Benar. Jadi kan ternyata di sini matahari itu apa ya istilahnya, Ustaz? Dia tuh nggak
kalau kita kan terbit di timur, tenggelam di barat. Ini terbitnya Di sini di enggak, utara, matahari itu terbenam juga muter. di utara. Hanya melengkung Terbit dikit di gitu ya, utara. naik sebentar terus turun. Iya, terbit di utara, kemudian dia geser ke selatan. Ke selatan toh? Iya, ke selatan. Dia muter saat. Dia geser ke selatan, terus tenggelam lagi di utara. Berarti sempat melewati zenit. Nggak ada zenit. Kalau definisi zenit kita adalah tepat di atas kepala kita, nggak ada. Lah itu mataharinya nggak sampai di atas kepala? Oh, nggak sampai. Rendah, selalu rendah. Paling sekitar mungkin kalau pagi di sini jam 8 gitu ya? Ya, jam 8 jam 9 lah. Ya. Oh, matahari masih pagi, terus sore, terus turun gitu ya? Ya, jadi kita juga, kalau kita katakan bahwasanya, apa ya istilahnya ya? Zuhur? Waktu asar dan zuhur juga agak sulit, karena zuhur itu kalau kita harus lewat zenit, di sini nggak ada zenit. Nggak ada zenit, artinya masalahnya juga zuhur di sana nggak ada ya, kalau zawal ya. Bener. Sholat duha langsung sholat asar. Lah karena panjang bayangan pasti lebih panjang daripada panjang benda. Oh lah iya luar biasa fenomena itu. Ini jarang kita ketahui lah. Nanti kita buat lagi woro-woro di dunia maya tapi pelan-pelan. Kita woro kan geger bang. Oh enak rono nek ngono rasa duhuran, rasa isak, rasa. Nah itu. Guyon saya juga gitu. Rasa duhuran. Amin paling seneng ya piknik rono ya. Ya, terima kasih semuanya sudah join. Ini yang jelas waktunya paling sudah hampir berakhir sesuai dengan batasan dari Zoom. Ya, kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa dalam webinar berikutnya. Ya. Assalamualaikum. Bye. Oke, bye-bye. Take care. Sekolah, Tat. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Wah, tadi saya nggak sempat balas itu di chatnya ya. Nanti biar di grup WA aja. Soalnya nih, rumahmu diawasi CCTV ya nih ya. Cara materi ini kayak gimana? Materi ini tak paten kok kene.